Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Irawan Live. Salam smart. Dalam video kali ini akan menampilkan tentang termometer dan konversi suhu. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Teman-teman, ada yang tahu apakah suhu itu? Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Zaman dahulu orang mengukur suhu benda dengan tangan, dengan cara mendekatkan tangan pada benda yang akan diukur suhunya. Mengukur suhu orang yang sedang sakit hanya dengan menyentuh tangan di badan atau kepala orang yang sakit, itu yang dilakukan pada zaman dahulu. Jelas hal ini sangat tidak akurat karena hanya berdasarkan kualitas perasaan dari sel-sel saraf di sekitar tangan pemeriksa. Maka perlu suatu alat bantu untuk menentukan suhu suatu benda lebih akurat. Perhatikan video percobaan suhu berikut ini. Percobaan suhu, siapkan 3 tempat: 1 air panas, air keran, dan air dingin. Kemudian kedua tangan dimasukkan, yang kiri ke air dingin, yang kanan ke air panas. Setelah beberapa menit kemudian kedua tangan dimasukkan ke dalam air yang keran. Apa yang terjadi? Ternyata tangan kiri terasa sangat panas dan yang tangan kanan terasa sangat dingin. Hal ini berarti tangan atau tubuh tidak bisa mendeteksi suhu dengan tepat. Sejarah termometer. Pada tahun 1593, Galileo Galilei menemukan termoskop air yang belum sempurna, yang untuk pertama kalinya dimungkinkan pengukuran berbagai suhu. Saat ini penemuan Galileo disebut termometer Galileo. Pada tahun 1654, termometer cairan dalam kaca pertama ditemukan oleh Grendach of Tonskany menggunakan alkohol sebagai cairannya. Namun alat tersebut masih belum akurat dan tidak menggunakan skala standar. Daniel Gabriel Fahrenheit adalah fisikawan Jerman yang menemukan termometer alkohol pada tahun 1709. Dan termometer merkuri pada tahun 1714. Pada tahun 1724, ia memperkenalkan skala suhu standar yang menyandang namanya skala Fahrenheit untuk mencatat perubahan suhu secara akurat. Pada tahun 1742, skala Celsius ditemukan oleh astronom Swedia Anders Celsius. Istilah skala Celsius dalam skala termometer raksa digunakan pada tahun 1948 oleh sebuah konferensi internasional mengenai bobot dan ukuran. Lord Kelvin merupakan penemu skala Kelvin pada tahun 1848. Skala Kelvin mengukur suhu panas dan dingin yang sangat ekstrim. Kelvin mengembangkan gagasan tentang suhu absolut disebut hukum kedua termodinamika dan mengembangkan teori dinamika panas. Skala Kelvin menggunakan unit yang sama dengan skala Celsius, tetapi dimulai pada absolute zero, suhu yang membuat seluruh partikel atom akan membeku, tidak bergerak pada angka 0 yang setara dengan nilai negatif 27,3 derajat Celcius. Pada tahun 1984, David Phillips menciptakan termometer telinga infrared. Kemudian oleh Dr. Jacob Fradin diinovasi sehingga menjadi termometer telinga yang terlaris di dunia, yakni Thermoscan Human Ear Thermometer. Kemudian termometer tersebut berkembang menjadi termometer infrared seperti yang sering kita lihat saat pandemi COVID-19 untuk mendeteksi suhu badan seseorang. Jenis-jenis termometer berdasarkan cara kerja bahan yang dipakai. 1. Termometer zat cair.
adalah termometer yang berisikan zat cair yang digunakan sebagai indikator perubahan suhu yang terjadi dengan memanfaatkan pemuaian zat cair. Jadi bukan zat penyusunnya yang cair, tapi wujud zat di dalamnya yang digunakan untuk mengukur. Zat cair yang sering dipakai biasanya air raksa. Dua, termometer zat padat adalah termometer yang menggunakan reaksi yang terjadi pada zat padat sebagai indikator perubahan suhu. Contoh dari jenis termometer zat padat adalah termometer bimetal. Bimetal yang terkena panas akan bertambah panjang atau melengkung yang mendorong jarum penunjuk. Termometer gas adalah alat pengukur suhu yang menggunakan perubahan atau besar tekanan gas sebagai indikator perubahan suhu. Nilai tekanan yang terjadi pada tabung tertutup kemudian dikonversi sebagai suhu benda atau zat yang diukur. 4. Termometer optik adalah alat pengukur suhu yang menyesuaikan warna cahaya dan kilauan zat atau radiasi termal dengan indikator konversi yang ada pada alat tersebut. Salah satu contoh termometer dari jenis termometer optik adalah pirometer. Termometer optik juga dapat berupa mendeteksi radiasi termal yang dimiliki oleh benda tersebut. Contoh dari termometer optik ini adalah termometer inframerah. 5. Termometer listrik adalah jenis termometer yang dengan indikator utama adalah perambatan listrik itu sendiri dan hambatan yang dialaminya. Termometer jenis ini dikategorikan sebagai termometer dengan akurasi tinggi dan juga memiliki harga yang mahal. Salah satu contoh termometer dari jenis termometer listrik adalah termometer resistor atau termometer hambatan. Cara menentukan titik tetap skala termometer. 1. Tentukan titik tetap atas dengan patokan suhu air sedang mendidih. 2. Tentukan titik tetap bawah dengan patokan suhu es yang sedang mencair. Kemudian, misalkan titik bawahnya dikasih nilai 0 dan titik atasnya dikasih nilai 10. Kemudian setelah itu baru buatlah skala berjumlah 10 dari mulai 0, buat garis sampai angka 10. Maka termometer dapat dibuat. Ada 4 macam skala termometer yang sering dipakai di dunia. Yang pertama Celsius, yang kedua Reaumur, yang ketiga skala Fahrenheit, yang keempat Kelvin. Titik tetap atas untuk skala Celsius nilainya 100 derajat Celsius. Untuk Reaumur nilainya 80 derajat. Untuk Fahrenheit nilainya 212 derajat. Untuk Kelvin nilainya 373. Titik tetap bawah untuk Celsius nilainya 0, untuk Reaumur nilainya 0 derajat, untuk Fahrenheit nilainya 32 derajat, untuk Kelvin nilainya 273. Kemudian rentang skala titik atas titik bawah, kita bikin rentangnya. Untuk Celsius kita dapatkan dari 0 sampai 100 jadi 100, untuk Reaumur dari 0 sampai 80 80, Fahrenheit dari 32 sampai 212 180, dan rentang yang terakhir untuk Kelvin 273 sampai 373 nilainya 100. Kemudian rentang skala ini kita bagi 20 sehingga mendapatkan hasil perbandingan skala Celsius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Dan inilah yang harus kalian hafalkan karena ini untuk menghitung pada saat kita mengkonversi nilai sangat penting, jadi harus hafal ya teman-teman. Bagaimana caranya kita mengkonversi suhu Celsius dirubah menjadi Fahrenheit, atau sebaliknya Fahrenheit dirubah Celsius, atau Celsius dirubah ke Kelvin? Ada sebuah rumus yang harus kalian ketahui, rumus konversi suhu. Inilah rumusnya, jadi kalian harus paham dan hafal rumus ini ya, dimana T1 yaitu suhu yang diketahui, TB1 yaitu titik bawah suhu yang diketahui, S1 adalah skala suhu yang diketahui,
T2 adalah suhu yang ditanyakan. TB2 titik bawah suhu yang ditanyakan. S2 adalah skala suhu yang ditanyakan. Marilah kita berlatih soal konversi suhu. Soal yang pertama. Sebuah benda diukur dengan termometer suhunya 30 derajat Celcius. Berapa nilai suhu benda jika dikonversi ke suhu Fahrenheit? Ayo, kita berpikir sejenak. Penyelesaian soal yang pertama. Diketahui T1 sama dengan 30 derajat Celcius. Ditanyakan, dikonversi dari skala suhu Celcius ke skala Fahrenheit. Jawaban. Rumus T1 dikurangi TB1 dibagi S1 sama dengan T2 dikurangi TB2 dibagi S2. 30 derajat dikurangi 0 dibagi 5 sama dengan T2 dikurangi 32 dibagi 9. Kemudian dikali silang menghasilkan 30 kali 9 sama dengan 5 dikali T2 dikurangi 32. Hasilnya 30 kali 9 270. Kemudian yang dalam kurung itu dikali 5 masing-masing menghasilkan 5 T2 dan dikurangi 160 derajat. Kemudian 160 nya dipindah ke kiri sehingga menjadi 270 derajat ditambah 160 derajat sama dengan 5 T2. Kemudian dijumlahkan menghasilkan 430. Kemudian 5 nya geser ke kiri menjadi bagi 5 sama dengan T2 sehingga T2 sama dengan 86 derajat Fahrenheit. Gimana? Sudah pahamkah kalian? Masih belum ya? Ayo kita berarti soal yang berikutnya. Soal kedua. Seorang anak mengalami sakit sehingga badannya terasa panas. Saat diukur dengan termometer skala Celcius diperoleh suhu 40 derajat Celcius. Hitunglah berapa nilai suhu tersebut jika dikonversi ke skala suhu Kelvin. Ayo kita berpikir. Penyelesaian soal kedua. Diketahui T1 sama dengan 40 derajat Celcius. Ditanyakan dikonversi dari skala suhu Celcius ke skala Kelvin. Jawaban rumus T1 dikurangi TB1 dibagi S1 sama dengan T2 dikurangi TB2 dibagi S2. 40 derajat dikurangi 0 derajat dibagi 5 sama dengan T2 dikurangi 273 dibagi 5. Kemudian 5 nya kita coret sehingga menghasilkan 40 ditambah 273 sama dengan T2. T2 sama dengan 313 Kelvin. Gimana? Masih belum paham atau sudah mengerti? Lebih mantapnya mari kita berlatih soal yang ketiga. Soal ketiga. Air dalam wadah cangkir saat diukur dengan termometer skala Fahrenheit diperoleh nilai 140 derajat Fahrenheit. Berapa nilai suhu air jika diukur dengan skala suhu Reaumur? Ayo kita berpikir. Penyelesaian soal ketiga. Diketahui T1 sama dengan 140 derajat Fahrenheit. Ditanyakan dikonversi dari skala suhu Fahrenheit ke skala Reaumur. Jawaban rumus T1 dikurangi TB1 dibagi S1 sama dengan T2 dikurangi TB2 dibagi S2. 140 derajat dikurangi 32 derajat dibagi 9 sama dengan T2 dikurangi 0 derajat dibagi 4. 108 derajat dibagi 9 sama dengan T2 dibagi 4. Kemudian kita sederhanakan 108 dibagi 9 hasilnya 12. Kemudian dikali 4 sama dengan T2. T2 sama dengan 48 derajat Reaumur. Gimana kalian sudah paham dengan contoh-contoh 3 soal? Mudah-mudahan kalian sangat paham ya. Terima kasih teman-teman. Kalian harus paham rumus-rumus tentang konversi suhu.
Ya, terus hafalin. Jangan sampai nggak hafal ya. Terima kasih. Terima kasih sudah melihat tayangan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kalian.